Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara, bertemu lagi dengan Ibu Aini. Semoga anak-anak hebat semuanya senantiasa sehat, tetap semangat, dan dalam keberkahan selalu. Amin. Baik anak-anak, kali ini Bu Aini akan membacakan buku cerita yang lebih menarik lagi. Apa ya judulnya kira-kira? Ya, Tara, Gelembung Ajaib Yuyun. Nah, buku ini ditulis oleh Maya Lestari, Darkes Flare, dan Eviril Primadani. Dan penerbit dari BIP Kelompok Gramedia. Dan Bu Aini akan membacakan sinopsis cerita dari buku yang berjudul Gelembung Ajaib Yuyun. Di suatu pantai di Pulau Bali ada hutan bakau yang penuh sampah. Ternyata sampah itu berasal dari hotel-hotel di sekitar. Namun para manajer hotel tidak peduli dengan kondisi hutan bakau. Bagaimana Yuyun membuat perubahan di hutan bakau itu? Nah, yuk kita simak bersama ya untuk cerita lengkap dari Gelembung Ajaib Yuyun. Sebelumnya ada quotes yang ditulis oleh Yuyun Ismawati. Kalau kita tidak memelihara lingkungan dari sekarang, anak cucu kita tidak akan bisa menikmati lingkungan yang bersih saat mereka besar nanti. Ya, betul sekali. Bagaimanakah jika lingkungan saat ini tidak dijaga? Nah, bagaimanakah kira-kira 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan 50 tahun ke depan kondisi bumi kita ini ya, kalau misalkan dari sekarang kita tidak mau menjaga lingkungan. Oke, baik, bismillahirrohmanirrohim. Gelembung Ajaib Yuyun. Sejak kecil, Yuyun suka memperhatikan hal-hal unik di sekitarnya. Misalnya, Yuyun suka memperhatikan nenek melipat sampah plastik. Menurutnya itu keren. Yuyun juga suka melihat nenek menaruh sampah sisa makanan dalam lubang tanah. Kata nenek, sampah itu akan menjadi pupuk kompos. Yuyun suka menjelajahi ladang, sawah, dan hutan. Dia tidak hanya memperhatikan pepohonan, tetapi juga hal-hal kecil yang ajaib. Misalnya, Yuyun melihat gelembung oksigen keluar dari pepohonan. Gelembung itu terbang, memberi kehidupan bagi seluruh makhluk di alam. Yuyun memeluk pohon-pohon itu dan berterima kasih. Yuyun suka mendaki tebing. Dari atas tebing, dia bisa melihat keajaiban yang lain. Hutan dan sungai indah terhampar.
membuat dadanya berdebar. Aku akan melakukan apa saja untuk menjaga ini semua, tekad Yuyun. Saat Yuyun dewasa, dia pindah ke Bali. Di sana, dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Sampah-sampah terlihat bertumpuk di hutan bakau. Yuyun ingin tahu penyebabnya. Ternyata sampah itu berasal dari hotel-hotel. Para peternak babi membeli sampah sisa makanan itu untuk memberi makan babi. Lalu sisa sampah plastiknya mereka buang di hutan bakau. Yuyun kemudian menemui para peternak babi. Pekerjaan memungut sampah itu berat, kata Yuyun. Bapak-bapak seharusnya dibayar oleh hotel, bukan malah membeli sampah itu. Lalu, kami harus bagaimana? Tanya peternak babi. Saya punya rencana, ujar Yuyun. Yuyun lalu mengatur pertemuan dengan para manajer hotel. Dia meminta pihak hotel untuk mengelola sampah mereka sendiri. Namun para manajer itu tidak mau. Mengapa kami harus membayar mahal untuk membuang sampah? Tanya seseorang. Cukup serahkan saja pada peternak babi. Masalah selesai, kata yang lain. Rencana itu tidak berhasil. Apa yang harus Yuyun lakukan? Yuyun punya ide. Yuyun mengajak para manajer hotel untuk melihat tumpukan sampah mereka. Disinilah sampah kalian berakhir, kata Yuyun. Lihatlah anak-anak itu. Apa kalian mau sampah menjadi sumber penyakit bagi mereka? Para manajer itu terkejut dan merasa malu. Mereka kemudian setuju dengan rencana Yuyun. Setiap bulan mereka membayar para peternak babi untuk mengangkut sampah. Para peternak kemudian memilah sampah itu. Sisa makanan diberikan untuk ternak, sampah plastik akan didaur ulang. Cara itu berhasil. Lama-kelamaan sampah menghilang dari jalan dan hutan bakau. Anak-anak bisa bermain dengan riang. Mereka seperti aku saat kecil,
bebas bermain di alam tanpa cemas dengan sampah. Pikir Yuyun dengan gembira. Yuyun kemudian mendirikan yayasan yang bergerak menyelamatkan lingkungan dari kerusakan. Atas perjuangannya, pada tahun 2009 ia mendapatkan penghargaan tertinggi untuk orang yang berjuang di bidang lingkungan hidup. Wow, kita beri applause yuk kepada Yuyun ya, luar biasa sekali ini ya, sangat menginspirasi. Ternyata yang sudah dilakukan dari kecil ini ya, luar biasa terkait dengan peduli lingkungan, terutama tadi adalah apa anak-anak? Sampah yang telah mengotori dan merusak hutan bakau, sehingga akhirnya sampah-sampah itu tadi bisa diatasi ya. Masya Allah, luar biasa. Dan mudah-mudahan buku cerita tentang gelembung ajaib Yuyun bermanfaat untuk anak-anak hebat semuanya. Nah, terima kasih dari Bu Aini, dan Bu Aini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan terus membaca. Salam literasi. Dadah.